Materi yang kedua adalah tentang maqasid syariah. Ada yang pernah mendengar istilah maqasid syariah sebelumnya? Belum pernah, ya. Wajar kalau kita belum mengetahui, karena maqasid syariah ini baru kemudian terbentuk sebagai satu cabang ilmu di dalam metodologi ilmu pengetahuan Islam, setelah kemudian basis ilmu mazhab itu berkembang, basis ilmu hadis itu berkembang, basis ilmu Al-Quran itu berkembang, baru kemudian para ulama menemukan maqasid syariah ini. Jadi maqasid syariah itu merupakan kompilasi pemahaman terhadap syariat di mata ulama. Jadi syariat ini kan pertama dari satu ketetapan umum yang kemudian dijabarkan menjadi ketetapan-ketetapan khusus. Begitu ya, sebagai contoh. Ketetapan umum di dalam Al-Quran, wa aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian muncul ketetapan-ketetapan khusus bahwa sholat itu kalau misalnya muncul fajar sodik, namanya sholat subuh, hukumnya wajib 2 rakaat. Apabila kita meletakkan sebuah benda dan kemudian tidak ada bayangannya, maka itu waktu sholat zuhur atau 4 rakaat. Apabila kita meletakkan sebuah benda dan bayangannya sama tingginya dengan tinggi benda tersebut, berarti itu masuk waktu sholat asar yang 4 rakaat. Apabila kemudian telah selesai merah di ufuk timur, begitu ya, matahari sudah tenggelam, yang semburat merah atau semburat orange itu hilang, maka disitulah masuk waktu sholat maghrib. Dan 1 jam setelah itu, yaitu masuk waktu sholat isya. Jadi dari ketetapan umum dulu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian dijabarkan menjadi ketetapan-ketetapan khusus. Nah, maqasid ini adalah setelah melihat ketetapan-ketetapan khusus, kemudian dicari satu rangkaian besar yang menggabungkan beberapa hal. Nah, rangkaian besar sebagai bagian dari istiqra'. Istiqra' itu adalah melihat hukum demi hukum secara terperinci yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan penjabaran dari hukum tersebut yang kemudian menciptakan namanya kulliyat, atau sesuatu yang prinsip, kaidah umum. Ya, jadi kaidah umum itu diambil dari apa? Dari kaidah-kaidah yang khusus. Ya. Jadi Islam ini sebenarnya, Islam ini adalah ilmu yang bersumber dari nas, kemudian diturunkan ke kondisi sosiologis historis. Begitu ya. Jadi nas dulu yang muncul di masa Rasulullah, kemudian diturunkan ke kondisi sosiologis historis di bangsa Arab berdasarkan para sahabat, di Indonesia dari para pedagang Arab yang kemudian berdagang ke Indonesia. Jadi diturunkan ke kondisi sosiologis historis. Tapi pendekatan ilmu yang ada di barat adalah pendekatan dari kondisi sosiologi historis untuk menciptakan satu nilai. Setelah mereka melihat kondisi sosiologis historis yang ada, sehingga diterapkanlah satu nilai. Melihat kondisi masyarakat, ada kaum borjuis dan ada kaum proletar di Prancis. Kemudian dilihat bahwa kaum borjuis ini seenaknya, kaum proletar itu merasa tertindas. Kemudian dibuatlah perjuangan kaum proletar yang menghancurkan dominasi borjuis. Sehingga dari situlah kemudian muncul atau inspirasi Declaration of Human Rights, atau prinsip hak asasi manusia. Ya. Nah, maqasid syariah ini sebenarnya hampir seperti perkembangan metodologi ilmu yang ada di barat. Jadi dari istiqra' terhadap kondisi sosiologis historis, kemudian diambil kaidah umum. Tapi yang membedakannya, kalau di barat murni dari kondisi sosiologis historis,
Tapi kalau Islam itu pertama bersumber dari nas, dijabarkan ke dalam hukum-hukum yang terperinci. Hukum-hukum yang terperinci ini untuk menciptakan satu kulliyat di dalam bahasa para ulama atau kaidah umum. Nah, kaidah umum itulah yang disebut dengan nama maqasid syariah. Gitu ya. Jadi ini kita harus membedakan antara metodologi yang dikembangkan di barat dan metodologi yang dikembangkan di Islam. Yang kita pelajari saat ini, maqasid syariah adalah ilmu dari hasil metodologi pengetahuan di Islam. Maqasid syariah itu intinya adalah tujuan diturunkannya syariat Islam ke atas muka bumi ini. Coba dari sisi ini, kira-kira tujuan diturunkannya syariat Islam ke atas muka bumi ini apa? Ada? Masih meraba. Di sebelah sini, tujuan diturunkannya syariat Islam, minimal ada yang berbicara di dalam 2 mata kuliah ini. Tadi cuma sebelah sini. Apa tujuannya? Jangan berpikir yang susah. Silakan. Nggak usah ragu-ragu. Gimana? Apa tujuannya? Tidak ada. Masih malu-malu. Ya. Nanti akan kita jabarkan tentang tujuan diturunkannya syariat di atas muka bumi ini. Itulah yang disebut dengan nama maqasid syariah. Jadi kalau kita mengetahui tujuan diturunkannya syariat Islam ke atas muka bumi ini, maka kita mengetahui tentang hakikat maqasid syariah. Sebelumnya, pembagian maqasid dalam syariah itu pertama ada yang bersifat umum yang disebut dengan nama al-maqsad al-am. Dan ada yang bersifat khusus yang disebut dengan nama al-maqsad al-khas. Apa tujuan umum dan apa tujuan khusus itu? Tujuan umum maqasid atau tujuan diturunkannya syariat Islam ini adalah menjaga keberlangsungan, eksistensi, kemaslahatan semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Gitu ya. Bahkan yang menarik adalah menjaga kemaslahatan eksistensi hewan dan tumbuhan. Ini yang membedakan syariat Islam dan yang lainnya. Sebagai contoh, ketika terkait dengan hewan, dalam sebuah hadis Rasul mengatakan seperti ini: Iza zabahtum fa ahsinu az-zibha. Apabila kalian menyembelih, maka betul-betul dibaguskanlah proses penyembelihan itu. Gitu ya. Dulu kalau kita menyembelih pakai parang yang karatan dan lain sebagainya. Sekarang di Indonesia itu sudah ada namanya juleha. Ada yang tahu juleha? Juleha itu komunitas juru sembelih halal. Bersertifikat. Cara membanting hewannya diatur dalam syariat Islam. Cara menyembelihnya diatur dalam syariat Islam. Ada 4 urat yang harus putus ketika kita menyembelih. Walaupun kelihatan tidak dalam atau sangat dalam, terkadang sangat dalam tapi urat itu tidak putus. Terkadang tidak dalam, tapi kalau urat itu putus dijamin hilang nyawa. Nyawa hewan itu. 2 urat yang terkait dengan pernafasan dan 2 urat yang terkait dengan pencernaan. Begitu. Ya. Jadi sampai seperti itu. Menjaga keberlangsungan makhluk, gitu ya. Dan itu diatur. Menjaga keberlangsungan tumbuhan. Rasulullah dalam sebuah sabdanya pernah mengatakan seperti ini: fi kulli rutbin shadaqah. Di dalam setiap tangkai-tangkai kering yang basah, Anda menyiram tanaman yang kering. Saat proses terjadi penyiraman itu, maka dinilai sedekah di sisi Allah. Artinya kita memberikan sedekah kepada tumbuhan. Jangan sedekah kepada Allah. Allah tidak membutuhkan sedekah. Sedekah kepada tumbuhan. Begitu ya. Jadi
menjaga kemaslahatan semua makhluk. Jangankan manusia, hewan dan tumbuhan dijaga. Ini yang disebut dengan nama tujuan umum. Menjaga keberlangsungan semua makhluk. Ya. Bayangkan, untuk menjaga keberlangsungan tanah saja. Itu ada. Ya. Di dalam Islam itu ada disebut tanah yang terkait atau dinamakan tempat suci. Gitu ya. Al-balad al-haram. Ya, tempat suci. Kita itu kalau datang ke Mekah sebagai tempat suci umat Islam, dilarang untuk memotong tanaman. Dilarang untuk membunuh binatang melata. Apalagi dalam kondisi kita berihram. Jadi kalau kita berihram, lewat kecoa, berdiam saja. Ahlan wa sahlan, permisi silahkan lewat. Tapi kalau di Palu, lewat kecoa, injak. Kenapa diinjak? Hah? Kenapa diinjak? Gemes. Ada yang gemes sama kecoa. Jadi ada hewan yang diminta kita untuk membunuh, ada hewan yang diminta kita untuk tidak membunuhnya. Ya, salah satunya hewan yang menjijikkan atau menciptakan kotoran seperti kecoa, kita diminta untuk membunuhnya. Cicak diminta untuk membunuh. Karena cicak memberitahukan posisi Rasulullah di Gua Hira. Hadisnya hadis dhaif. Sekarang semut, mana yang diminta membunuh dan mana yang diminta tidak membunuh? Semut yang menggigit kita kalau sakit, itu yang diminta untuk dibunuh. Kalau tidak menggigit kita tidak sakit, tidak dibolehkan membunuh. Gitu ya, diusir-usir saja. Nyamuk menggigit, jadi membunuh dan menimbulkan demam berdarah, menimbulkan malaria. Kalau cuma lewat, Pak. Nah, kalau cuma lewat, silahkan mau dibunuh atau tidak. Atau mau gosip dengan nyamuk di warkop, silahkan. Nyamuk kita minum kopi malam ini. Ada yang disebut dengan nama al-maqsad al-khas atau tujuan khusus. Ya. Jadi merealisasikan pada sisi khusus di dalam kehidupan. Ya. Contoh di dalam ekonomi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Gitu ya. Kenapa Allah mengharamkan riba? Agar terjaga sistem ekonomi. Gitu ya. Orang-orang Yahudi itu sesama mereka tidak saling riba. Orang-orang Yahudi itu. Orang Yahudi itu melakukan riba kalau dengan umat yang lain. Tapi kalau sesama mereka tidak melakukan riba. Baik. Tingkatan maslahat, gitu ya. Jadi maslahat ini di dalam Islam jenisnya ada 3. Pertama, al-maslahah al-mu'tabarah. Maslahat yang ditetapkan oleh Islam dan diberikan hukumnya. Sebagai contoh, kebiasaan orang Arab di masa jahiliyah sekalipun mereka itu sangat menghormati tamu. Dan apabila ada seorang tamu yang datang kepada mereka dan meminta perlindungan, dan kalau mereka bersepakat untuk melindungi tamu itu, maka mereka akan melindungi tamu itu walaupun semuanya habis, walaupun keluarganya habis, walaupun hartanya habis, walaupun istri dan anak-anaknya menjadi korban. Ini kelebihan orang-orang Arab di masa jahiliyah. Islam kemudian menetapkan, karena menghormati tamu itu adalah maslahat, sebuah kebaikan, sehingga Islam mengakuinya. Dengan apa?
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yu'min billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Jadi sebelum adanya hadis ini, orang Arab sudah terbiasa menghormati tamu. Ketika dikuatkan hadis ini, menghormati tamu yang sebelumnya adalah adat berubah menjadi syariat. Gitu ya. Jadi maslahat yang diakui. Ada maslahat yang tidak diakui. Sebagai contoh apa? Kebiasaan orang Arab itu minum minuman keras. Ya, di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah ini. Bukan sekarang ya. Astagfirullah. Ya. Dan minum-minuman keras ini bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an sebelum diharamkan ada manfaatnya. Allah berfirman seperti ini, "Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'ul linnas. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima." Mereka bertanya tentang minuman keras. Katakanlah olehmu Muhammad, ada manfaat dan ada bahaya. Tapi bahayanya lebih banyak dibanding manfaatnya. Jadi misalnya mereka minum saat itu di musim dingin untuk menjaga tubuh tetap hangat agar mampu menjaga ternak-ternak mereka yang ada di padang pasir. Ini manfaat dari minuman keras. Namun manfaat ini tidak diakui oleh syariat, sehingga kemudian khamar itu tetap diharamkan. Karena ternyata dibanding manfaatnya lebih banyak mafsadanya atau mudaratnya. Jelas ya? Nah, yang ketiga disebut dengan nama al-maslahah al-mursalah, yaitu sebuah manfaat yang tidak ditetapkan di dalam syariat. Apakah itu haram ataukah itu halal? Contohnya apa? Kita di ruangan ini pakai AC. AC ada nggak dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah? Tidak ada. Rasul mengatakan, gunakanlah AC di ruangan-ruanganmu. Gunakanlah AC di masjid-masjidmu. Ada atau tidak dalilnya? Tidak ada. Tapi ada maslahat nggak? Nyaman kan? Kita sholat dengan nyaman. Kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu AC-nya keluar dari tiang. Jadi dingin sekali. Nah, AC ini adalah maslahat mursalah. Ada kepentingan, tapi syariat tidak menegaskan apakah ini yang dilarang maslahatnya atau yang tidak dilarang. Baik. Di dalam maslahat yang disyariatkan oleh Islam itu ada 3 tingkatannya. Ya, jadi bukan maslahat yang tidak disyariatkan dan bukan maslahat yang tidak ada hukumnya atau maslahat mursalah. Ini namanya maslahat mu'tabarah. Maslahat yang diakui kemaslahatannya baik di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ada 3 hal. Yang pertama disebut dengan nama doruriyat. Doruriyat itu adalah kalau tidak ada di manusia, manusia itu bisa meninggal, kehilangan nyawa. Anda naik gunung Gawalise, tersesat, tidak bawa makanan, sudah lapar. Yang ada di samping kita adalah binatang yang diharamkan. Ya, terserah. Begitu ya. Kalau mau turun, takut sebelum sampai di bawah meninggal dunia. Apa yang harus kita lakukan? Makan binatang yang diharamkan. Kenapa? Kalau tidak dimakan, manusia tidak bisa hidup atau kehilangan nyawa. Ini yang disebut dengan nama doruriyat. Jadi doruriyat ini akan sangat Anda butuhkan di dalam dunia kedokteran. Begitu. Karena tugas Anda adalah menjaga nyawa manusia sebagai seorang dokter.
Sehingga betul-betul harus dipahami tentang maqasid ini. Yang kedua disebut dengan nama hajiyat. Hajiyat itu adalah kalau tidak kita miliki atau dilakukan oleh manusia, akan menciptakan kesulitan yang sangat besar. Ya, contoh, seorang laki-laki ke masjid menggunakan baju yang menutup aurat. Jelas? Tiba-tiba ada laki-laki lain ke masjid telanjang. Kira-kira menimbulkan kesulitan yang luar biasa enggak? Kesulitan luar biasa bagi jamaah dan kesulitan luar biasa bagi laki-laki itu, dipukul nanti. Kenapa ada orang gila ke masjid? Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan nama hajiyat. Kalau tidak kita laksanakan akan menciptakan kesulitan yang luar biasa. Nah, yang terakhir adalah tahsiniyat. Jadi membuat kehidupan manusia menjadi indah. Ada yang ke masjid baju kokonya tidak ada bordirnya, biasa saja. Tapi ada yang ke masjid baju kokornya dibordir dengan bordir yang sangat indah. Bordir di baju itu namanya tahsiniyat. Jadi kalau mau kita istilahkan dengan istilah yang lebih dekat kepada kita, doruriyat itu adalah kebutuhan primer, hajiyat itu adalah kebutuhan sekunder, dan tahsiniyat itu adalah kebutuhan tersier. Sampai di sini paham ya? Paham ya? Baik. Apa yang doruriyat, yang kebutuhan primer itu? 5 hal. Ya. Pertama, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Ini yang disebut dengan nama al-kulliyat al-khamsah, atau 5 kaidah umum tentang tujuan diturunkannya syariat Islam ke atas muka bumi ini. Disebut dengan nama kulliyat al-khamsah. Menjaganya untuk apa? Menjaganya untuk tetap ada. Jadi menjaga eksistensi, dan menjaganya untuk tetap berlangsung, istimror. Jadi menjaga estafeta. Jadi menjaga eksistensi dan estafeta agama di atas muka bumi ini, jiwa di atas muka bumi ini, akal di atas muka bumi ini, keturunan di atas muka bumi ini, dan harta di atas muka bumi. Itulah intinya fikih maqasid. Kalau kita sudah mampu menganalisa dan menyimpulkan bagaimana cara menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, keturunan, dan harta, maka kita sudah memahami tentang maqasid syariah. Sampai di sini masih jelas? Masih jelas ya? Perlahan-lahan ya, karena materi ini agak susah. Pertama, menjaga agama. Islam sangat menghargai pentingnya agama di dalam kehidupan, sehingga agama Islam memenuhi panggilan fitrah manusia. Ya, dalam sebuah hadis Rasul bersabda seperti ini: kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Rasul bersabda, setiap yang lahir ini dalam kondisi fitrah. Kata-kata fitrah di dalam Islam itu memiliki 2 pengertian. Pengertian yang pertama seperti meja tabula rasa. Jadi ada meja yang isinya lilin. Lilin itu silahkan kita membentuknya. Yang membentuk adalah orang tua sang anak. Dan lilin yang masih polos itu adalah anak. Ya, jadi maksudnya fitrah seperti itu. Maka orang tuanya lah yang akan memberikan dia pendidikan yang baik atau pendidikan yang buruk. Begitu ya. Kata-kata fitrah yang kedua ini maksudnya Islam. Jadi sebenarnya kecenderungan setiap manusia yang lahir adalah Islam. Sebab menurut Islam, di zaman azali
seluruh roh manusia itu telah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ditanya setiap roh itu, betul enggak kami mau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Roh manusia yang saat itu berada di zaman azali, termasuk roh kita pada saat ini, dalam kacamata agama Islam mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Sehingga fitrah maksudnya di sini adalah agama Islam itu sendiri. Baik. Bagaimana Islam menjaga eksistensi agama? Pertama, menguatkan keyakinan tentang pokok-pokok keimanan dan rukun iman. Untuk memberitahukan Rasulullah tentang rukun iman, itu Allah mengutus malaikat secara langsung dan menyampaikan tentang rukun iman di hadapan para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, Umar mengatakan seperti ini, suatu saat datang di majelis Rasulullah seseorang, syadidu bayadith thiyabi, pakaiannya sangat putih, syadidu sawadis sya'ri, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safari, tidak ada bekas-bekas perjalanan, padahal dia ini jalan di padang pasir, karena nggak jalan, turun dari langit. Wala ya'rifuhu minna ahadun, orang ini tidak ada yang tahu siapa dia. Hatta jalasa ila Rasulillah, datang ke majelis Rasul, duduk di hadapan Rasul, nggak sopan. Kemudian lututnya dipertemukan dengan lutut Rasul, tangannya ini ditaruh di pahanya Rasul. Orang ini, oh sudah marah sahabat pada saat itu, apalagi Umar bin Khattab. Setelah itu orang ini kemudian bertanya, ya Rasulullah, mal iman, wahai Rasul, apa iman itu? Rasul kemudian menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Orang ini setelah bertanya, dia jawab, benar engkau. Makin pusing sahabat ini. Kok orang bertanya tapi membenarkan? Ditanya tentang rukun Islam, dijawab. Ditanya tentang kapan kiamat, Rasul mengatakan tidak tahu. Ditanya tanda-tandanya, disebutkan oleh orang ini. Ya, ternyata yang datang adalah, kata Rasulullah, malaikat Jibril. Jadi sebegitunya Islam menjaga keimanan dengan Allah mengutus malaikat Jibril ke hadapan para sahabat untuk mengajarkan mereka tentang iman. Ya. Menegakkan keimanan ini dengan dalil-dalil akli dan dasar ilmiah. Jadi iman itu juga ada dalil aklinya. Sebagai contoh, dalam Al-Quran dikatakan seperti ini, laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalau seandainya di dunia ini ada dua Tuhan selain Allah, ada Allah dan selain Allah, maka akan hancur alam semesta ini. Sebab masing-masing Tuhan itu akan memiliki keinginan. Ada Tuhan mengatakan, oh saya mau gunungnya warna hijau. Tuhan yang lain mengatakan, nggak bagus, saya mau gunungnya warna merah. Kalau konflik, hancur alam semesta. Itulah sebabnya Tuhan ini hanya satu. Itu dalil akli tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Islam mengecam orang yang tidak mau berfikir, tidak menggunakan akal fikirannya untuk berfikir. Dalam Al-Quran dikatakan, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin akfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran? Atau mungkin di hati mereka ini ada gembok. Islam mengecam orang yang hanya ikut-ikutan dari budaya nenek moyang dan tidak menggunakan logika pikirannya. Permasalahannya orang-orang Arab di masa jahiliyah itu karena mengikuti nenek moyang. Jadi Tuhannya itu warisan dari nenek moyang. Lata, Uzza, dan Manat itu adalah warisan dari nenek moyang. Kenapa ada Tuhan? Mereka mengakui adanya Allah, tapi menggunakan pendekatan Tuhan ini untuk apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa, untuk mendekatkan diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena Allah itu tidak bisa dilihat, mereka membuat Tuhan yang bisa dilihat.
Namanya Lata, Uzza dan Manat. Melaksanakan pokok-pokok ibadah dan rukun Islam yang kelima. Tadi dalilnya kewajiban berdakwah kepada Allah dan menjaganya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada Tuhanmu dengan hikmah. Kenapa saya hanya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah? Karena ini tujuan diturunkannya syariat Islam. Jadi kita hanya mengambil sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah untuk membuktikan bahwa memang seperti itulah tujuan diturunkannya syariat Islam. Islam menjaga keberlangsungan. Kalau tadi eksistensi, sekarang estafeta agama. Jaminan kebebasan berkeyakinan dan beragama. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agama. Ini dari dulu. Begitu ya. Di dalam perang salib itu, salah satu di antara Panglima Salahuddin Al-Ayyubi yang dipercaya adalah seseorang yang beragama Nasrani. Ya, dari Kristen Koptik. Disyariatkannya jihad untuk menjaga agama. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu infiru khifafan wa thiqala. Wahai orang-orang yang beriman, berjihadlah kamu secara berat dan secara tidak berat. Walaupun dalam kondisi kita berat, kalau ada an-nafirul am, panggilan untuk berjihad. Walaupun kita dalam kondisi siap siaga, tetap juga berjihad. Ya, jadi disyariatkannya jihad ini untuk apa? Menjaga agama, menjauhkan dari permusuhan dan menjamin kebebasan berkeyakinan. Coba Anda lihat saat ini. Orang-orang yang memiliki kekuatan militer itulah yang mampu menjaga kedaulatan negaranya. Ya, kenapa Amerika begitu superpower? Karena memiliki kekuatan militer. Jumlah hulu ledak nuklirnya terbanyak dibanding negara yang lain. Ya, kenapa negara kecil seperti Korea Utara tidak bisa diganggu gugat? Karena punya hulu ledak nuklir. Begitu ya. Nah, Islam dari dulu itu disyariatkan jihad untuk menjaga agama, menjauhkan dari permusuhan. Komitmen untuk menjalankan ajaran agama yang dipeluknya. Gitu ya. Jadi Islam, di dalam tatanan Islam, orang bebas untuk menegakkan ajaran agamanya. Amr bin As ketika menguasai Mesir, itu di Mesir sebelumnya sudah ada Kristen Koptik. Begitu ya. Karena ingin menghormati, maka Amr bin As ini ibu kotanya namanya di Fustot. Fustot ini apa? Ibu kota yang terdiri dari kemah-kemah milik pasukan umat Islam. Karena baru disitulah mereka memiliki tanah. Begitu ya. Nah, suatu saat ada orang Kristen Koptik berlomba dengan anaknya Amr bin As. Anaknya Amr bin As ini kalah. Karena kalah anaknya Amr bin As ini, Kristen Koptik yang menang ini dicambuk. Anak Kristen Koptik ini tidak puas. Dia datang ke Madinah mengadu kepada Umar. Wahai Umar, saya menang dalam pacuan kuda dengan anaknya Amr bin As, pimpinan Mesir. Tapi saya dicambuk. Umar datang. Dipanggil bapaknya, mau dicambuk Amr bin As. Begitu ya. Akhirnya Amr bin As mencambuk anaknya sebagai hukuman akibat mencambuk anak seorang Nasrani. Jelas ini ya. Kita harus mengetahui sejarah Islam kita agar tidak dikaburkan oleh orang-orang yang ingin mengaburkan sejarah Islam. Hukuman keluar dari agama murtad. Begitu ya. Innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufra lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ada orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman lagi kemudian kafir, kemudian tetap kafir, dikali yang ketiga sudah tidak ada ampunan. Sekalipun ia kembali dalam kondisi Islam. Allah tidak menerima keimanan seseorang yang tidak beriman dengan sebenarnya. Dalam sebuah hadis dikatakan,
laisal imanu bitamanni walakin ma wukhira fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu bukan angan-angan, bukan idealisme. Saya beriman, saya bertakwa, bukan. Akan tetapi apa? Ma wukhira fil qalbi. Apa yang tertancap di dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Menegakkan hal-hal sekunder dan tersier seperti sholat berjamaah dan sholat sunnah. Jadi pendekatan kita, adik-adik sekalian, dalam rangka ketaatan kepada Allah itu dimulai dengan melaksanakan hal wajib terlebih dahulu. Jadi sholat yang wajib dulu. Ya, sebelum bersedekah, bayar zakat dulu. Karena zakat itu yang wajib. Nanti setelah yang wajib ini sudah selesai, baru mulai kita mendekat kepada Allah dengan amal-amal yang sunnah. Jadi mulai melaksanakan rawatibnya. Jangan sampai rawatibnya aman, fardunya bolong. Nah, ini yang bermasalah ini. Itu ya. Ada orang yang menjaga sholat tahajud, tapi sholat subuhnya terlambat. Jadi dia lebih mementingkan sholat tahajud dibanding sholat subuh. Padahal sholat subuh dulu yang diutamakan, baru sholat tahajud. Karena sholat subuh itu wajib, sholat tahajud itu sunnah. Dalam sebuah hadis qudsi, pendekatan kepada Allah, kata Allah, dimulai dengan al-faraid. Setelah itu pendekatan kepada Allah dengan nawafil, dengan ibadah-ibadah sunnah. Baik, yang kedua, menjaga jiwa. Waktunya tinggal 20 menit. Dipercepat saja ya. Menjaga jiwa, menjaga eksistensi dan keberlangsungan jiwa. Jadi Islam meminta kita makan, minum, dan tempat tinggal. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah sesuatu yang ada di atas muka bumi ini halal terlebih dahulu, baru thayyib, yang baik. Rasul itu memulai dari situ. Contoh thayyib Rasulullah di dalam Tibbun Nabawi. Rasul itu ketika makan tidak mencampurkan dua hal yang bertentangan. Orang ini kadang sebagai mahasiswa dan mahasiswi sering makan dua hal yang bertentangan. Makan bakso panas-panas, pidis-pidis, habis itu minum es jeruk dingin-dingin. Betul enggak? Ini secara Tibbun Nabawi tidak thayyib. Jadi Rasul itu kalau dingin, dingin semuanya. Kalau panas, panas semuanya. Tapi tidak memakan makanan saat panas. Jadi didinginkan terlebih dahulu, dan proses dinginnya secara alami, bukan ditiup. Kalau orang sudah ditiup ya, apalagi makan mie gacoan, tidak enak kalau tidak level 5. Habis itu minum es jeruk sedingin-dinginnya. Nah, ini namanya tidak thayyib. Ya, disyariatkannya rukhsah sebagai contoh, gitu ya. Dalam Al-Qur'an, wa in kuntum mardo aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dalam bulan Ramadan, apabila kita sakit atau dalam posisi berpergian, maka berbukalah. Setelah itu menggantinya dengan berpuasa di waktu lain selain bulan Ramadan. Sebab puasa di bulan Ramadan itu terkait dengan Ramadan. Kalau misalnya berpuasa di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, maka bukan puasa wajib Ramadan. Tapi diberikan rukhsah bagi orang yang sakit atau berpergian saat Ramadan. Dia boleh berpuasa sekalipun di luar bulan Ramadan, tetap dihitung puasa di bulan Ramadan. Ya, Islam mewajibkan qisas. Lanjut 20 menit lagi, menjaga akal. Ya. Jadi Islam melarang semua hal yang merusak dan membahayakan akal. Kenapa psikotropika, narkoba, minum-minuman keras dilarang? Karena tujuannya adalah agar akal manusia itu tidak rusak.
Saya ini punya teman di umur saya yang sama, dia itu sudah amnesia, gitu ya. Jadi sudah tidak mampu untuk mengingat karena memang saat masih muda itu penuh mengkonsumsi psikotropika. Jadi hancur akalnya, gitu ya. Islam menyeru untuk mengembangkan otak secara fisik dan maknawi, mengkonsumsi makanan bergizi sehingga menciptakan otak itu pintar. Makanan apa yang paling disukai oleh Rasulullah? Kurma, oke, kurma. Ya. Apa? Makanan apa? Laban. Susu. Oke. Dalam hadis ada yang disebutkan begini. Makanan yang disukai oleh Rasulullah itu adalah gabungan daging kambing bersama labu yang ditaruh di satu bejana. Gitu ya. Terus makanan terbaik kata Rasulullah adalah khal. Khal itu apa? Cuka. Kenapa cuka? Karena cuka itu tabiatnya adalah mengurai makanan. Bukan enaknya ya, hati-hati ya. Tapi bahasa Rasul apa? Terbaik. Ya. Anda makan kelor enak tidak? Kalau tidak dikasih apa-apa. Tapi bagus enggak? Bagus ya? Ya. Ada yang enak bagus, ada yang enak tidak bagus. Yang enak tidak bagus apa? Es krim. Es krim. Ada anak di tempat kami umur 12 tahun sudah kena penyakit gula. Karena terbiasa diminumkan es krim sama ibunya sejak masih kecil. Menjaga akal, ya. Jadi membuka pintu ijtihad, gitu ya. Mengangkat posisi akal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Menjaga keturunan, disyariatkannya menikah. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau misalnya mampu untuk menikah, menikah. Ya. Kalau tidak mampu, puasa. Begitu ya. Karena syahwat itu tidak bisa ditundukkan. Gitu ya. Syahwat itu ditahan atau disalurkan. Kalau syahwat itu disalurkan, menikah. Kalau syahwat itu ditahan dengan berpuasa. Ya, mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, menjaga keluarga. Ya ayuhan lazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Menjaga harta, kita diminta untuk bekerja dengan halal. Haramnya doror, sesuatu yang membahayakan. Dalam hadis la dororo wala dirar, tidak membahayakan dan tidak dibahayakan. Melarang maisir, judi. Melarang riswah, la'anallahur rashi wal murtashi. Allah melarang seorang yang menyuap dan seorang yang disuap. Adanya hudud terhadap pencurian. Kalau ada orang mencuri barang yang mencapai hak untuk dipotong tangan, maka dipotong tangannya. Ya. 10 menit lagi ya. Nah, ini yang penting. Karena ini terkait dengan dunia kedokteran nantinya Anda sebagai dokter. Jadi, skala prioritasnya adalah ini dulu, doruriyat. Baru kemudian hajiat atau tahsiniyat. Sebagai contoh. Ada Anda seorang dokter laki-laki. Sini ada laki-laki ya. Datang seorang wanita muslimah yang menjaga hijabnya. Di daerah itu tidak ada lagi dokter lain kecuali Anda sebagai dokter laki-laki.
Sementara ketika kita melakukan operasi, kita akan membuka aurat sang wanita yang haram bagi kita. Betul enggak? Betul ya? Gitu ya. Tapi masalah haram itu di hajiat. Kita beralih ke doruriyat terlebih dahulu. Kalau tidak kita obati, maka wanita yang berhijab dan menjaga hijabnya ini akan meninggal dunia. Maka skala prioritasnya adalah menyelamatkan dulu manusia terlebih dahulu. Baru setelah itu menyelamatkan yang lainnya. Jelas ya? Jelas ya? Sebagai contoh, di Palestina saat ini itu para dokter itu menggunakan konsep ini. Doruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Operasi kadang membutuhkan anestesi. Anestesi itu babnya tahsiniyat. Ya, agar ketika diobati tidak menimbulkan rasa sakit. Atau paling tinggi hajiat. Ya, agar ketika dioperasi tidak menimbulkan masyaqqah, kesulitan yang luar biasa. Tapi kalau tidak dioperasi, nyawanya akan meninggal, doruriyat. Maka diutamakan doruriyat terlebih dahulu. Diminta untuk menggigit kain, kemudian dioperasi tanpa anestesi. Ya. Dan bukan itu saja. Yang terjadi operasi itu adalah operasi ortopedi tulang. Anda bisa bayangkan. Begitu ya. Kadang ada yang tahan, kadang ada tidak tahan, akhirnya pingsan sendiri. Jadi lebih bagus pingsan, tidak menimbulkan rasa sakit, lanjut operasinya. Gitu ya. Saya pernah jadi relawan gempa Palu. Saya mendampingi dokter dan kita masih melihat itu jasad yang berhamburan di rumah sakit Anutapura itu. Berhamburan semuanya, yang sampai kemudian menimbulkan minyak. Dan saya mendampingi dokter yang seperti itu. Suatu saat kami menemukan jenazah di Balaroa. Jadi kami naik dari atapnya, jenazah ini di bawah. Jadi seorang ibu besar dalam kondisi memasak. Jadi dia masih dalam kondisi berdiri tapi sudah meninggal. Kami mau mengangkat jenazah ini, kesulitan. Sebab masih berat. Jadi secara tidak sengaja orang yang mengangkat itu bocor perutnya. Jadi berhamburan itu isi perut jenazah itu. Bagaimana sikap Anda saat itu? Membocorkan perut seorang jenazah boleh atau tidak? Pakai prinsip ini, pakai prinsip ini. Kalau jenazah itu tidak dikebumikan dengan segera, akan membahayakan orang lain. Betul enggak? Ya. Sementara ketika dia sudah menjadi jenazah, kita menghormati jenazah itu babnya tahsiniyat. Bukan, atau kalau mau naik paling hajiat. Jadi yang kita utamakan adalah yang terpenting jenazahnya terangkat dulu. Ya, walaupun kemudian perutnya harus bocor. Paham ya? Jadi akan banyak sekali Anda menemukan masalah ini di dalam dunia kedokteran. Maka dipahamilah fikih maqasid ini. Utamakan doruriyat terlebih dahulu dibanding hajiat dan tahsiniyat. Kalau sudah selesai doruriyat, maka utamakanlah hajiat dulu sebelum tahsiniyat. Nanti sudah selesai doruriyat dan hajiat, baru tahsiniyat. Skala prioritasnya adalah menjaga agama terlebih dahulu, baru menjaga jiwa, baru menjaga akal, baru menjaga keturunan, baru menjaga harta. Ada pilihan torang, mau taruh uang di bank konvensional atau bank syariah. Kan sudah selesai. Nah, karena menjaga agama lebih baik, maka harta ini sebaiknya disimpan di bank yang syariah. Itu sebagai contohnya, skala prioritas. Nah, ini penerapannya, penerapan maslahat primer dalam dunia kedokteran. Agama, pengobatan pasien secara menyeluruh, mengembalikan kondisinya seperti sedia kala, membuat pasien dapat melaksanakan ibadah secara maksimal. Jadi ketika kita mengobati seseorang dalam maslahat untuk menjaga agama, kita mengobatinya agar apa?
agar mampu untuk melaksanakan ibadah dengan paripurna. Begitu ya. Anda sebagai dokter misalnya yang menjadi petugas haji, maka kita menjaga jamaah itu agar mampu pertama sekali melaksanakan wukuf di Arafah. Itulah sebabnya di haji itu ada yang disebut dengan nama safari wukuf. Ada orang yang sudah koma, jamaah haji sampai di tanah suci koma, begitu ya. Bagaimana agar dia dapat berhaji? Rasul mengatakan al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Jadi dia dinaikkan di ambulans, dibawa ke padang Arafah sebelum tergelincir matahari, sebelum sholat zuhur. Habis itu dikeluarkan dari padang Arafah setelah terbenam matahari, walaupun dia sudah tidak sadar apa-apa. Sebab apa? Kita menjaga agamanya, menjaga agar ia tetap mampu melaksanakan ibadah haji. Kasihan, sudah begitu banyak harta yang dihabiskan untuk melaksanakan ibadah haji. Menjaga jiwa, kedokteran tidak menghalangi ajal. Harus dipahami ini ya. Ya, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Tapi kedokteran menjaga semua sebab agar tetap dalam kehidupan sebelum ajal. Dalam bentuk apa? Menjaga fungsi semua organ berjalan sebagaimana mestinya. Jadi kita mengobati pasien itu bukan terkait dengan ajal. Ya, saya beberapa kali menghadapi pertanyaan. Ada orang sudah pasien stadium 4. Ya, datang ke Wahidin Makassar, dinasihatkan oleh keluarganya. Kebetulan ini dinasihatkan kepada istrinya. Kamu pulang saja, berikan semua keinginan suamimu sebelum ia menghadapi ajalnya. Bayangkan. Wanita ini kemudian bertanya sama saya. Saya bilang, berobat itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Jadi berobat saja. Masalah ajal itu Allah yang menentukan. Gitu ya. Jadi kita ini bukan menentukan ajal. Jangan sampai Anda ketika datang pasien stadium 4, 1 hari lagi ini. Bapak kira-kira 10 hari lagi aman. Kalau prediksi sebagai seorang dokter wajar. Gitu ya. Tapi kita tidak pernah menentukan ajal manusia. Gitu ya. Kita berusaha untuk menjaga fungsi semua organ saja. Adapun ajal itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akal, kedokteran menjaga kondisi fisik dan psikis pasien yang mempengaruhi kemampuan otak. Mensana in corpore sano. Di dalam fisik yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Keturunan, kedokteran berusaha menjaga kesehatan ibu dan anak, menjaga kondisi ibu saat sedang hamil, menjaga kondisi bayi. Ya. Sebenarnya di dalam Islam ini sudah ada sarana untuk mencegah stunting dan telah berhasil dari dulu. Kita itu dalam Islam ASI eksklusif itu berapa tahun? 2 tahun. Ya, ASI eksklusifnya selama 6 bulan. Kemudian setelah itu ASI ditambah makanan yang lainnya. Tapi syaratnya harus apa? 2 tahun. Ya, haulaini kamilaini dalam Al-Quran, liman aroda ayyutimmar rodo'ah. Bagi seorang ibu yang ingin menyempurnakan susuannya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan secara ilmiah di kedokteran. Bayi yang sempurna susuannya selama 2 tahun tidak kena stunting. Ya, permasalahan stunting ini lantaran DP mama biasa makan supermie, Indomie. Begitu ya. Setelah melahirkan tidak ada gizi yang bisa keluar dari susuannya. Sehingga anak juga kemudian diberi makan Indomie. Gitu ya. Saya punya anak 4 orang, semuanya sempurna susuannya. 2 tahun. Gitu ya. Dan beda kelihatannya. Yang membedakan adalah tulangnya lebih besar dibanding anak-anak yang tidak sempurna susuannya. Jangan diperhatikan tulang masing-masing.
menjaga harta. Ya, jadi seorang bisa bekerja atau berusaha dengan baik apabila ditopang dengan kondisi fisik yang baik. Jadi kita mengobati seseorang agar dia mampu untuk bekerja maksimal sehingga menghasilkan harta buat istri dan anak-anak. Jadi ini aplikasi maslahat primer atau kulliyat al-khamsah di dalam dunia kedokteran. Sebagai penutup, maslahat primer, vis dan teori akhlak barat, gitu ya. Jadi karena Anda kedokteran di Universitas Al-Khairat, jadi harus tahu kita bersumber dari maqasid syariah, bukan bersumber dari teori akhlak barat. Jadi teori akhlak barat itu namanya manfaat. Pertama, semua yang bermanfaat itulah yang dituju. Teori kepastian. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak pasti, sehingga berkembang ilmu eksakta di barat, gitu ya. Padahal di Islam itu sudah lebih duluan berkembang ilmu eksak, begitu ya. Peletak dasar ilmu matematika itu Al-Jabr. Seorang ulama namanya Al-Jabr, kemudian biasa dikenal dengan Al-Jabar. Itu yang meletakkan dasar matematika. Kopernikus itu ketika memulai teleskopnya itu ternyata dia mengambil cara membuat teleskop dari ulama Islam. Teori hak asasi manusia. Jadi begitu ya, sosiologis historis. Apa yang berkembang di kondisi sosial itulah yang kemudian diangkat menjadi teori. Teori publik, teori moral, teori realitas. Nah, kita dalam kedokteran kita yang lebih kita lihat adalah ini, teori maqasid syariah dibanding teori relativitas atau akhlak yang ada di barat. Baik, sampai di sini dulu. Sudah selesai 1635, ini 1637. Ada yang mau bertanya terakhir? 1-2 pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada? Jelas ini materinya? Jelas ya? Lebih baik pulang daripada bertanya ya. Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.